Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Erisan di cerita seputar kopi. Oke, apa kabar teman-teman? Oke, di video kali ini saya mau memenuhi permintaan dari salah satu teman kita, seorang barista yang meminta saya sharing tips bagaimana tamping yang benar sebelum melakukan espresso. Baik, so ikutin videonya, tapi jangan lupa subscribe dulu teman-teman, dan jangan lupa lonceng notifikasinya diklik supaya teman-teman selalu dapat update terbaru dari Erisan. Baik teman-teman, mari kita mulai sesi bagaimana tips and trick tamping yang baik dan benar. Jadi sebelum kita membuat espresso, memang ada dua proses yang harus kita lakukan, yaitu melakukan tamping dan dosing. Jadi proses ini dilakukan setelah kita menggiling kopi yang akan kita pakai untuk espresso. Nah, sebelum saya masuk ke area tamping, saya mau menjelaskan sedikit tentang basket atau tempat di mana kopi akan kita simpan. Jadi banyak ukuran basket yang kita gunakan. Basket ini ditempatkan di portafilter. Basket itu ada ukuran 18 gram, ada yang juga 20 gram. Itu sesuai dengan selera teman-teman ketika teman-teman mau membuat espresso. Oke, jadi di dalam basket ini, ini sebetulnya ada batas maksimum kopi yang harus kita padatkan. Ya, jadi kalau teman-teman lihat, ya, ini ada garis di dalam tuh, ada garis. Sebetulnya garis itu adalah sebagai batas maksimal ya kopi ketika kita sudah padatkan. Ya. Ada sebagian dari beberapa barista yang memadatkan kopi berada di bawah dari garis yang ada di dalam basket, atau juga ada yang sebagian di atas garis yang ada tanda di dalam basket ini. Nah, sebetulnya yang terbaik adalah kita ketika kita memasukkan kopi atau menekan kopi di dalam basket ini, usahakan setelah kita tekan bubuk kopi di dalam basket ini adalah levelingnya sama pas betul di garis yang di dalam basket ini. Ya, karena kenapa? Kalau isinya terlalu kurang, itu biasanya juga akan berpengaruh kepada ekstraksi. Atau juga kalau terlalu banyak, biasanya akan sulit ekstraksi. Biasanya keluar espressonya agak lambat. Ya. Jadi betul-betul teman-teman perhatikan betul ketika teman-teman memadatkan kopi. Pastikan setelah kopi itu ditekan pas betul di garis dari yang ada dalam basket ini. Oke teman-teman, jadi di dalam mesin espresso itu ada unit portafilter. Ya, pertama adalah ini yang disebut dengan naked portafilter. Ya, dia nggak ada spotnya. Oke, berikutnya adalah portafilter yang memiliki spot. Ya, ada yang single, yang double. Ini adalah yang double. Kenapa barista suka banget dengan menggunakan yang double spot? Karena pada saat di tamping memang posisinya cukup flat, rata di meja, ya. Begitu juga dengan yang naked portafilter. Jadi cukup rata, enak sekali dibandingkan dengan yang single spot. Single spot itu keseimbangannya kadang-kadang suka lari. Nah, yang pertama adalah ini sebenarnya gramasi ini adalah kalau kita menggunakan di sininya bukan yang sudah diprogram. Kayak di sini nih, kayak di Napo Seminari ini continue. Jadi di manualnya lah ya. Tapi di sini juga ada yang bisa kayak dose, misalkan untuk single. Terus yang ini dose 2 untuk yang double. Kita bisa atur banyak waktunya ya. Jadi sesuai dengan gram yang mau kita mau. Nah, oke. Sekarang saya pakai continue. Saya mau mencontohkan sebetulnya bagaimana cara tamping yang betul. Walaupun sekarang sudah ada salah satu tamping otomatis pakai mesin, pak press. Ya, jadi di sini kita udah nggak usah mikirin lagi bobotnya atau beratnya seberapa kuat kita mesti tamping. Oke. Tapi di sini adalah buat teman-teman yang masih menggunakan manual yang tidak ada otomatis mesinnya. Jadi pertama ya, kita grind dulu kopi. Oke, ini adalah gram 20 gram ya, beratnya 20 gram. Nah, jadi yang dimaksud dengan dosing ya dalam espresso, dosing adalah menakar. Ya, jadi ada teknik dosing meratakan permukaan kopi ya di dalam portafilter.
pastikan semua sisi kopi di dalam portafilter ini terisi penuh, ya, supaya pada saat kita tekan itu tidak ada density yang tidak seimbang. Oke, jadi pastikan permukaannya rata dulu, ya. Atau kalau teman-teman biasanya juga ada yang udah punya OCD, ya, ini adalah untuk meratakan permukaan kopi pada saat kita dosing, ya. Tapi kalau misalkan nggak punya OCD atau juga nggak punya alat otomatiknya, kita pakai yang manual. Nah, ini tamping, ya. Tamping ada yang berat, ada yang ringan saya bilang tadi. Tapi usahakan adalah gunakan yang standar. Dan diameter temper juga mengikuti besaran diameter dari basket. Ya, diameternya itu ada macam-macam, ada yang 56 mm, ada yang 57 mm, ada yang 58 mm. Setiap mesin biasanya punya diameter sendiri-sendiri. Jadi ketika beli tamping atau temper, sesuaikan dengan diameter portafilter. Baik. Nah, ini karena gampang ya. Jadi pada saat kita melakukan tamping, pastikan sisi semua ini rata dulu. Jangan main tekan aja, teman-teman. Ya, rata dulu kiri kanannya. Setelah itu kita baru lakukan jari kita, ya. Nah, jari kita berada di yang jempol sama yang telunjuk di sisi sini. Oke. Nah, setelah itu tekan, ya, sekuat yang istilahnya batas standar, ya. Nah, setelah tekan ini biasanya ini orang langsung melepas. Tapi sebetulnya yang paling baik adalah kita putar sedikit. Istilahnya mengunci. Ya, kalau teman-teman lihat misalkan kan para barista di kejuaraan itu kelihatan seperti tidak ada tekanan. Sebenarnya mereka ada tekanan, cuman karena sudah profesional jadi kelihatan seperti asal aja gitu kan. Nah, baik. Nah, setelah hasil tamping, jadi hasilnya itu harus rata, teman-teman. Ya, rata, semua sisinya rata, jangan sampai ada miring kiri atau miring kanan. Nah, pastikan itu harus rata supaya ketika air, nah ini kenapa sih harus ada celahnya, ada jeda, ada jarak? Jarak adalah pada saat air dari group head turun, jadi tidak langsung ke kopi, tapi dia di permukaan ini dulu, dia nyebar, baru mulai turun ke sini. Nah, jadi pada saat tamping itulah sebabnya harus pastikan rata, tampingnya harus rata, jangan miring kiri, miring kanan. Nah, kalau dengan seiring latihan teman-teman bisa sempurna lah, insya Allah untuk standarisasinya atau ratanya ya. Jadi salah satu kunci tips tamping yang baik adalah pastikan rata dan volume kopi. Jangan berlebih juga jangan kurang. Ya, jadi size grind disesuaikan. Kalau size grind biasanya akan berimbas kepada waktu. Ya, halus kasarnya size grind akan ke waktu dan ekstraksi. Baru teman-teman masukkan ke dalam group head. Ya. Langsung immediate brewing. Ya. Nah, biasanya kenapa orang suka dengan yang naked portafilter itu karena pada saat dia turun ke satu titik. Oke teman-teman, jadi itu bagaimana cara tamping yang baik. Ya teman-teman bisa sesuaikan beratnya untuk bisa mendapatkan ekstraksi yang sempurna yang sesuai dengan teman-teman harapkan. Tapi kuncinya adalah pada saat tamping harus betul rata, flat. Jangan miring kiri atau miring kanan. Ya. Jadi ketika mulai neken itu pastikan dulu posisinya datar. Oke teman-teman, jadi itu aja yang bisa saya sharing di video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan kalau bermanfaat silahkan teman share. Dan jangan lupa teman-teman bantu channel menjadi lebih besar dengan cara subscribe dan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu dapat informasi terbaru dari saya Erisan di cerita seputar kopi. Salam kopi Indonesia.